Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Ii, Guru SD. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi semuanya. Saya harap kalian di pagi yang indah ini mendapat kebahagiaan dan kesehatan bersama orang tua dan orang-orang yang kalian sayangi. Hari ini saya akan menjelaskan matematika, yaitu tentang pembahasan soal latihan untuk menghadapi PTS semester 1. Oke, langsung saja ya. Ini adalah penjumlahan dengan penyebut yang sama. Saya sudah pernah menjelaskan, tapi di sini akan saya jelaskan lagi ya, biar kalian lebih jelas. Ini contoh soal, ini soal yang pertama, 5/6 ditambah 13/6, ini penyebutnya sudah sama ya, sama dengan, nah karena penyebut sudah sama, berarti tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 5 ditambah 13 sama dengan 18 ya. Penyebutnya berapa? 6. Tinggal menulis. Nah, ini. Kita kecilkan ya. Nah, 18 dibagi 6 ada 3. Ini jawabannya. Mudah kan kalau penyebutnya sama? Nah, ini contoh lain ya. Tetap penjumlahan berpenyebut yang sama. 9/8 ditambah 10/8 sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 19/8. Kita kecilkan ya. Kita sederhanakan. Nah, 19 dibagi 8 itu ada 2. Nah, sisanya berapa? 3. Nah, ini kalau penyebutnya tetap 8. Jadi, untuk mencari sisa ini, kalau kita kembalikan 8 kali 2 sama dengan 16. Nah, sedangkan di sini 19, berarti 19 dikurangi 16 sama dengan 3 ini untuk mencari yang pembilangnya. Nah, masih tetap penjumlahan berpenyebut sama. Ini contoh yang ketiga. 15/10 ditambah 13/10 sama dengan 28/10. Kita kecilkan ya. 28 dibagi 10. Kira-kira dapat berapa ya? Nah, dapat 2. Ya. Terus penyebutnya berapa ini? 10. Nah, angka 8 ini sisa. Jadi, ini kan 28. Kalau 2 kali 10 ini kan 20, berarti 28 dikurangi 20, sisanya ditaruh di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pengurangan. Oh, belum. Ini masih bisa dikecilkan ya. 8/10 ini dikecilkan lagi. Nah, untuk mengecilkan kita mencari faktor ya. Faktor dari 8 dan 10 itu ada 2. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4, 10 dibagi 2 sama dengan, kita mencari FPB ya. FPB dari 8 dan 10 itu adalah 2. Jadi 8 dibagi 2 ada 4, 10 dibagi 2 ada 5. Ini jawabnya. Sehingga ini 2, 4/5. Nah, itu ya, kalau dikecilkan 2, 4/5. Oke, kita lanjut. Sekarang pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama seperti tadi ya, penjumlahan, tapi ini pengurangan. Jadi caranya sama. 15/9 dikurangi 10/9 sama dengan, nah tinggal mengurangkan saja. 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Penyebutnya kan tetap 9. Nah, ini ada catatan. Mengapa ini tidak bisa dikecilkan? Nah, jika pembilang adalah bilangan prima, ini bilangan prima,
maka bilangan tersebut tidak bisa disederhanakan. Ingat ya, jika pembilang yang atas itu pembilang bilangan prima, maka bilangan ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, kecuali pembilang dan penyebut itu adalah bilangan prima yang sama. Misalkan 5 di sini 5, di sini 5 sama dengan 1, kan begitu. 4/4 sama dengan 1. 3/3 sama dengan 1, 2/2 sama dengan 1, itu maksudnya ya. Contoh lain, 20/12 dikurangi 4/12 sama dengan, tinggal mengurangkan saja ya, 16/12. Kita kecilkan ya. Nah, kalau kita mengecilkan pakai FBB ya. Dari FBB dari 16 dan 12 ini kira-kira berapa ya? Nah, kita lihat. Nah, berarti berapa? Kalau 16 dibagi berapa? Ada 4? Dibagi 4. Berarti 12 juga dibagi 4. Nah, ini hasilnya 4/3. Ini masih bisa dikecilkan lagi ya. 4/3 ini dikecilkan. 4 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, kemudian sisa 1. Penyebutnya 3. Nah, ini kalau mengembalikan ke sini 3 kali 1 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4/3 sama seperti ini. Jadi 4 dibagi 3 1. Kemudian tetap ini ditulis penyebutnya. Nah, sisanya ini. Nah, ini kalau untuk mencari sisa itu dari mana ya? Dari ini dikali ini dulu. 1 kali 3 sama dengan 3. Berarti 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Itu sisanya. Masih tetap ya. Nah, ini 5 bilangan utuh dikurangi 3/9. Nah, karena ini penyebutnya 9, maka untuk mengubah ini ya, untuk mengubah ini kita kalikan. Berarti 45/9. Nah, 45/9 ini sama nilainya dengan 5. Kalau sudah seperti ini baru dikurangi 3/9. Tinggal mengurangkan saja, sama dengan 42/9. Kita kecilkan ya, kita sederhanakan. 42/9 kita kecilkan. 42 dibagi 9 dapat berapa? Dapat 4. Kalau di sini 9, nah ini kali ini kan 36. Berarti kan masih ada sisanya. Sisanya berapa? 6. Nah, kita kecilkan lagi yang 6/9 ini ya. 4 tetap ditulis dibagi 3 sama dengan 2, dibagi 3 sama dengan 3. Ini bentuk yang paling sederhana. Untuk mengecilkan kita memakai FBB, yaitu FBB dari 6 dan 9. FBB-nya adalah 3, jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, sekarang penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Kalau tadi sama mudah sekali, sekarang tidak sama. Ini contoh soalnya 5/6 ditambah 7/8. Nah, ini penyebutnya tidak sama, di sini 6, di bilangan kedua ada 8. Oleh karena itu kita samakan dulu. Nah, kita cari KPK. Kalau tadi mencarinya mengecilkan dengan FBB, sekarang dengan KPK ya. KPK-nya berapa? 6 dan 8 ada 24. Kalau sudah, tinggal membagi. 24 dibagi 6 sama dengan 4. 4 kali 5, 20. Tanda tambah tetap kita tulis. Nah, sekarang untuk yang mengisi yang bilangan kedua, yaitu 24 dibagi 8 sama dengan 3. 3 dikali 7 sama dengan 21. Kalau sudah, kita menjumlahkan. Nah, 20 ditambah 21 sama dengan 41/24. Bisa nggak dikecilkan? Bisa ya. Kita kecilkan. 41 dibagi 24 sama dengan 1. Nah, untuk mencari sisanya di sini berapa? Bagaimana? Ya, 1 kali 24.
berarti 24, 41 dikurangi 24, hasilnya berapa? 17. Oke, kita lanjut. Tetap ya, 8/9 ditambah 7/8 sama dengan, nah ini bilangan ini kan tidak sama, oleh karena itu penyebutnya kita samakan, yaitu kita memakai 72. Kita kalau menggunakan KPK itu yang terkecil tidak ada, ya terpaksa kita harus mengalihkan ini, ya dikalikan ini 72. Kalau mengalihkan ini akan lebih mudah ya, tinggal mengalihkan saja untuk mencari yang ini. Dapat berapa? 72 dibagi 9 dapat 8. Akhirnya kan 8 kali 8 sama dengan 64. Tanda tambah tetap. Nah, ini dibagi 8 kan ada ini. Akhirnya kan 9 kali 7 atau 7 kali 9 sama dengan 63. Kalau sudah kita jumlahkan 127/72. Kita kecilkan ya. 1. Nah, untuk sisanya ini berarti kan 127 dikurangi ini kali ini 72, berarti dikurangi 72, sisanya ada 55. Sama ya, masih penjumlahan supaya kalian lebih paham ya. Ini tidak sama, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, ini sudah sama. Kalau sudah dibagi, hasilnya ini dikalikan 15. Nah, kan 15 kali 7. Nah, tanda tambah tetap. Sekarang 56 dibagi 7 ada 8. Nah, 8 kali 9, 72. Nah, kalau sudah kita menjumlahkan 177/56. Kita kecilkan ya. Ada 3. 177 dibagi 56 itu ada 3. Nah, kita tulis penyebutnya dulu. Nah, untuk mencari ini kan tadi sudah tahu, berarti 3 kali 56 hasilnya berapa? Berarti ini dikurangi ini sama dengan 9/56. Nah, sekarang pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. 15/6 dikurangi 7/9 sama dengan, nah kita samakan dulu menggunakan KPK. Ini tidak kita kalikan ya. Kalau dikalikan itu terlalu banyak, tapi karena ada KPK ya kita pilih KPK ya. 18 dibagi 6 hasilnya berapa? 3 kali 15 sama dengan 45. 18 dibagi 2 dibagi 9 hasilnya 2. 2 kali 7 sama dengan 14. Kalau sudah tinggal mengurangkan saja. 45 dikurangi 14 sama dengan 31/18. Kita kecilkan ya. Nah, 31 dibagi 18 hasilnya kira-kira berapa? 1. Kita tulis penyebutnya dulu. Nah, maka 31 dikurangi 1 kali 18. Berarti kan dikurangi 18 sama dengan 13. Kita lanjut. Pengurangan pecahan masih sama ya. 10/5 dikurangi 5/4 sama dengan, nah kita samakan dulu 20. 20 dibagi 5 sama dengan 4, ini kali ini 40 ya. Nah, kemudian yang kedua dibagi hasilnya ini berarti 5 kali 5 25. Kalau sudah kita kurangkan, 40 dikurangi 25 sama dengan 15/20. Lah, ini sekarang untuk mengecilkan kita pakai FBB. FBB dari 15 dan 20 itu ada 5. Ya.
berarti 15 dibagi 5 sama dengan 3. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Ini hasilnya. Kita lanjut. 8/6 dikurangi 7/12 sama dengan, nah ini kita pakai tidak mengalihkan ya, kita pakai KPK. KPK dari 6 dan 12 ada 12. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 kali 8 hasilnya 16. 12 dibagi 12 sama dengan 1. 1 kali 7 hasilnya berapa? 7. Akhirnya 16 dikurangi 7 sama dengan 9 per penyebutnya 12. Nah, sekarang kita mengecilkan pakai apa? FBB. FBB dari 9 dan 12 itu ada 3. Berarti 9 dibagi 3 sama dengan 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ini hasilnya. Penjumlahan pecahan campuran. Nah, hasil dari 6 2/3 ditambah 5 3/4 sama dengan ini. Kita yang utuh kita jumlahkan dulu. 6 tambah 5 ada 11. Kemudian yang pecah 2/3 ditambah 3/4. Nah, ini kita jadikan 12. 12 dibagi sama seperti tadi, 12 dibagi 3 sama dengan 4, berarti kan ini kali ini 8, 3 kali 3 9 sama dengan 17/12. Nah, kita kecilkan hasilnya seperti ini. Nah, sekarang yang utuh, kita jumlah yang utuh 11 ditambah 1 berarti berapa? 12. Nah, tinggal menambahkan yang ini. Nah, 12 ditambah 5/4, akhirnya 12 5/4. Ini cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, nah ini cara yang kedua. 6 2/8 ini kita jadikan pecahan biasa. Kalau jadikan pecahan biasa, 6 kali 6 3 kali 6 sama dengan 18 ditambah 2 sama dengan 20. 20/3. Nah, ini kita rubah menjadi ini. 4 kali 5 sama dengan 20 ditambah 3 berarti 23/4. Kalau sudah, kita buat seperti ini. Karena penyebut tidak sama, kita samakan menjadi 12. Akhirnya 20 kali 4 80, 23 kali 3 69, kita jumlah 149/12. Nah, hasilnya ini 149 dibagi 12 kan ada 12. Sisanya ini 5. Sama kan jawabannya? Nah.